Cerita Ketua DPRD Panajam Pasir Utara, Sahrudin M. Nur, yang belakangan ini dalam pemberitaan dia melaporkan adik mahasiswi yang sudah dia tiduri. Satu, Pak SMN membujuk FA untuk mau bobok bareng dan dijanjikan dibayar 1,5 juta. Nah, Mbak FA ini meski sudah berusia 25 tahun masih kuliah. Ya karena kalau dia melaporkan video itu, kan sebenarnya di dalam video itu kan ada muka dia gitu. Dia pelakunya itu. Masih mahasiswa ini. Kata pengacaranya mungkin karena kebutuhan, ya ini kebutuhan, masalah kebutuhan ekonomi, FA menerima tawaran itu. Tak disangka, ternyata video itu tersebar luas. Jadi dia nge-seks dengan seorang mahasiswi gitu ya di hotel, terus kemudian videonya nyebar di mana-mana gitu, dan sekarang dia melaporkan si mahasiswi ini. Kejadian ini sungguh lucu. Pak SMN sebagai pejabat negara melakukan tindakan begituan direkam kok ya mau itu loh. Cara berpikirnya seperti apa kalau cara seperti itu loh. Sudah begitu malah melaporkan pemerannya pada polisi pada Juni 2022 lah. Nah, dia sendiri kan ikut di dalamnya. Ngapain sih direkam gitu? Berhubungan seksual terus kemudian direkam, apa enaknya? Apa enaknya coba? Direkam itu kan kayak ada orang lain di kamar itu gitu. Ngapain direkam? Udahlah hubungan seksual, bukan suami istri gitu kan, open BO dengan adik mahasiswi. Ngapain direkam? Ya sayangnya yang ditangkap cuma FA. Mbak FA ini jadi kasihan loh saya ini. Nah, kan harusnya keduanya. Oh, yang terlibat itu dua-duanya loh. Kalau mau berpijak pada undang-undang ITE ya, dengan klausul barang siapa memproduksi bila bla 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 dan sebagainya, kan yang memproduksi bukan hanya FA, nah, melainkan juga Pak SMN. Harusnya berdua. Ceritanya sih kok bisa tiba-tiba nyebar dan kemudian setelah nyebar dilaporkan sama pelakunya sendiri. Masa loh, sekelas ketua DPRD melakukan tindakan yang mencederai kode etik wakil rakyat yang terhormat. Nah, dan dia itu tidak mengundurkan diri. Harusnya malu dan mengundurkan diri. Kalau itu perwira loh. Ini jadinya nyebar di mana-mana dan sekarang satu Indonesia tahu, termasuk saya. Ini Anda nggak dilaporin, ya udah cukup di masyarakat Panajam Pasir Utara aja sebagai konsumsi masyarakat sekitar gitu. Dia sendiri dilantik pada tanggal 4 Juli 2022 atau beberapa hari setelah melaporkan Mbak FA. Nah kok ya sama sekali tidak punya beban psikologis gitu loh. Juga DPP Demokrat tidak melakukan tindakan apa-apa ketika itu kejadian itu terjadi. Nah, pada kasus ini tidak melakukan tindakan apa-apa, meneng wae. Dia ngelaporin orang yang dianggap bersalah, padahal dirinya juga bersalah. Itu sama seperti cerita orang yang mau beli narkoba, terus kemudian ditipu sama temennya karena yang datang adalah tepung, terus kemudian dia lapor ke polisi itu. Halo Mas AHY. Nah, apa Partai Demokrat mentolerir perbuatan-perbuatan mesum atau seperti seks bebas begitu? Begitu. Ini sejarah nih, sejarah kebodohan yang paling kesambet ini. Masyarakat, ingat loh Mas AHY, diakui atau tidak, membiarkan perilaku-perilaku begini ini yang membuat partai jenengan terseok-seok semakin jeblok. Masa berita seviral ini jenengan tidak tahu? Itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya toh. Untuk itu saya berpesan kepada kader-kader Partai Demokrat yang ada di seluruh Indonesia, hati-hati terhadap partai kita pada hari ini. Kita sama-sama berjuang kemarin siang malam bersama Pak Ketua Umum, tapi pada hari ini kezalimannya ditunjukkannya kepada Asri Ausar. Sebaiknya Mas AHY melupakan kursi bakal cawapres. Kalau situasinya partai seperti ini, kader-kadernya derajat orang gena ini, tolong dipikirkan kembali. Video syur dirinya tersebar, Ketua DPRD PPU laporkan pemeran perempuan.
Ketua DPRD Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Syahrudin M. Nur melaporkan seorang perempuan berinisial FA 25 ke Barreskrim Polri hingga ditahan. Pelaporan dilakukan setelah video syur diduga FA bersamanya tersebar di media sosial. Laporan tersebut diterima di Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dengan nomor LP-B-027/6/2022/SPKT-Barreskrim Polri. Tertanggal 10 Juni 2022, laporan telah naik ke tingkat penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SPCD-213/7/2022 Cyber tanggal 24 Agustus 2022. Dilanjutkan dengan penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SPCD-237/9/2022 Cyber tanggal 14 September 2022. Di TV Cyber, Barreskrim Polri menangkap tersangka FA berdasarkan surat penangkapan dengan nomor SPKAP-381-9/2022 Cyber tanggal 22 September 2022. FA telah ditahan di rumah tahanan Barreskrim Polri sejak 23 September 2022. Penahanan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan nomor SPH-33-9/2022 Cyber. FA dijerat pasal 45 ayat 1 Junko, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik karena diduga telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tulis surat perintah penahanan seperti dilihat Selasa 17 Januari 2023. Namun di TV Cyber Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar belum mengonfirmasi perihal penahanan tersebut. Adi juga belum merespon terkait kasus yang menyerat FA dan kader Partai Demokrat itu. Pengacara FA Zainul Arifin menjelaskan, perkara ini bermula ketika Syahrudin diduga mengajak FA untuk melakukan hubungan seksual di sebuah hotel kawasan Senayan, Jakarta. FA disebut kenal dengan anggota dewan itu lewat temannya, bahwa klien kami baru mengenal terlapor dari seorang temannya yang bernama Puji Wulandari dan Reksi, kata Zainul melalui keterangan tertulis. Setelah berkenalan dan saling komunikasi, Syahrudin mengajak FA bertemu di salah satu mal di Senayan, Jakarta pada 16-17 September 2021. Dalam pertemuan tersebut, FA dibujuk untuk berhubungan badan dengan imbalan uang sebesar 1,5 juta. Kemudian FA dibawa Syahrudin ke hotel dan meminta FA masuk terlebih dahulu ke kamar hotel yang telah ditentukan oleh kader Partai Demokrat itu. Selang berapa menit Syahrudin masuk kamar hotel dan mengajak FA berhubungan suami istri. Setelah selesai, Syahrudin memberikan uang tunai sebesar 1,5 juta dan meninggalkan FA. Tanpa sepengetahuan klien kami, tiba-tiba beredar sebuah video mesum berdurasi 3 menit 55 detik di media sosial dan sempat membuat heboh di masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara Kaltim, yang diduga melibatkan klien kami dengan terlapor yang sedang berada di kamar hotel dalam kondisi tanpa busana alias bugil, ujar Zainul. Atas tersebarnya video tersebut terbit sebuah laporan polisi oleh Syahrudin di Mabes Polri dengan nomor LP-B-0270-6/2022-SPKT-Barreskrim Polri tanggal 10 Juni 2022. Zainul mengatakan kliennya tidak tahu menahu terkait video syur itu. Dia menegaskan FA adalah korban atas perbuatan membuat video pornografi itu. Namun Syahrudin, kata dia, malah menuduh FA sebagai pelaku pembuat video. Padahal sesungguhnya terlapor Syahrudin adalah diduga kuat sebagai pelaku atau pemeran yang ada di video tersebut, yang hingga saat ini tidak diproses hukum dan berkeliaran bebas di luar sana, kata Zainul. Zainul mengaku akan mendatangi Komnas Perempuan DPP Demokrat dan menyurati Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto hari ini. Dia akan meminta perlindungan hukum untuk FA. Zainul menyebut sejatinya dia telah menyampaikan laporan melalui surat dengan nomor 050-EX-MZA TSK-9-2022 tertanggal 29 September 2022 kepada Dir TV Cyber Barreskrim Mabes Polri tentang permohonan tidak dilakukan penahanan. Namun kata dia, hingga surat kedua disampaikan belum ada jawaban atau balasan. Sehingga kami mohon agar apa yang telah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti dengan segera demi kepastian hukum terhadap klien kami dan keterbukaan informasi publik, pungkasnya.